Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrol dengan Bunda Maya. Bunda Maya ini Ketua Persatuan Hijaber. Hijab beda sama hijabers. Hijab. Hijab. Oh beda ya? Beda. Hijab sama Hijab hijabers. masuk Ketua Seluruh Nasional. Indonesia. Oke, selamat datang Bunda Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, unik nih, gue juga dari Egi itu tahu ada Persatuan Hijab Nasional. Ya. Itu tujuannya apa? Jadi gini, PPHSI namanya. Kalau disingkat Persatuan Pengguna Hijab Seluruh Indonesia. Okay. Jadi pengguna ya, Pak, ada kalimat penggunanya. Pengguna. Ya, penggunanya. Persatuan Pengguna Hijab Seluruh Indonesia. Oke. Karena kan kita wanita ini sekarang mungkin 10 tahun dari yang lalu kan berhijab semua. Oh iya, nah, kayak tren lah. Ya gitu. Nah, jadi kebetulan di situ kenapa sih kita nggak buat organisasi gitu. Sementara organisasi lain kan banyak tuh yang dangdut, yang segala macam bla bla lah gitu. Sementara ini kan memang kita ke agama kan gitu. Oke, sebetulnya ini namanya aja ya, tapi makanya kegiatannya pengajian juga. Pengajian, salawatan, diundang saya itu. Kalau ada acara besar di Lampung tuh ya, misalnya acara besar tuh termasuk kita kalau ada pilkada apa kan itu ada acara juga kita diundang salawatan. Jadi ketuanya pasti dia lapor dulu lah ke kita gitu, mau ngadakan ini. Jadi kegiatan kerohanian juga. Aku pikir karena hijab tadi tuh cuma pakaian lebih aja. Kepada pakaian aja, fashion lah. Fashion, ternyata bukannya lebih ada pengajiannya. Ya betul. Syarat ikut jadi anggota siapapun? Siapa aja. Yang pasti dia yang Muslim lah ya kan. Kalau nggak hijab, itu kita mudah kok untuk jadi anggota hijab, itu mudah sekali. Dan kita kasih pakaiannya juga, hijab sendiri ada, kartunya ada. Terus nanti kan banyak donasi itu mereka yang single parent kan dapat beras, berkurangan. Ya dapat. Terus kita UMKM juga, kekerasan rumah tangga, semua bidangnya ada. Semua sama kayak organisasi. Cuma namanya itu tadi. Namanya aja Persatuan Pengguna Hijab. Hijab seluruh Indonesia. Yang nggak boleh pakai hijab, ini nggak boleh. Nggak boleh. Karena cowok loh, masa cowok pakai hijab ya kan. Nah ini kantor pusatnya lahir dari Lampung atau di Jakarta? Di Lampung. Kebetulan domisilinya kan di Lampung ya, tapi Lampung. DPP kan gitu. DPP, jadi saya ketuanya semua dan saya melantik gitu untuk mereka seluruh Indonesia. Sekarang sudah ada di berapa kota? Ada 8. Di Palembang. Kemudian alhamdulillah kemarin gubernurnya kan ini terpilih ya. Nah, jadi di Palembang, Kalimantan, Banjarmasin itu udah semua. Dari link-link mereka kita dekat. Jakarta juga udah. Jakarta justru yang belum. Jakarta belum. Jakarta belum. Bekasi udah. Oh, Bekasi udah. Bekasi udah ya, karena lahirnya memang dari Lampung sih ya. Lampung, Palembang sudah. Sumatera yang sudah Lampung. Palembang udah. Kalimantan malah Banjarmasin udah. Bekasi udah. Kemarin Bekasi kita lantik. Udah berapa tahun? 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Ya pelan-pelan lah berkembang. Tapi kegiatannya tadi adalah ya terutama keagamaannya ya. Keagamaan, terus ya kegiatan sosial untuk single parent dan lain-lain gitu. Sama seperti lain, bidang-bidangnya banyak. Iya. Bahkan bidang hukum juga tadi ya. Ada semua. Soal KDRT. Karena pengacaranya kita ada, pendidikan ininya ada semua. Jadi sama seperti bidang-bidang lain, karena kita diakui ya hukum dan HAM kan. Iya. Gitu. Beda dengan ada kan yang memang hanya organisasi aja gitu. Kita kan memang diakui di hukum dan HAM. Iya, udah terdaftar, bukan sekedar perkumpulan biasa tanpa perlindungan hukum yang jelas. Ya, kebetulan itu dari awal ya sudah ngebentuk langsung mereka antusias lah. Gitu. Ya. Target kedepannya apa, Bun? Untuk hijab. Ya, saya menginginkan pastinya semua wanita berakhlak baik lah. Kalau berhijab kan kadang-kadang memang semua wanita berhijab ya. Tapi seenggak-enggaknya berakhlak baik, menjadi wanita yang muslimah, yang benar soleha. Gitu. Dan kita ini hijabnya beda. Hijab kita ini kan, hijab kan macam-macam tuh. Ada yang syar'i, ada yang lain-lain kan. Nah, kita hijabnya fashion modern. Jadi, nah itu. Jadi kadang-kadang emak-emak ini
yang biasanya di rumah kita adakan fashion yuk gitu, ngikut yang tadinya hanya di rumah diem nggak pede ikut kita. Jadi apa mereka itu seneng gitu, kita ajak seperti itu lomba-lomba. Tahun depan daerah mana lagi nih dibuka? Ya saya sih pengennya di Jakarta ya. Jakarta. Gitu lagi mulai cari link-linknya aja. Ya Egi bisa Egi. Ya insya Allah ya dia. Egi pakai hijab. Bun, nah ini menarik juga sebetulnya apa namanya yang aku dengar juga, dan ini bisa melihat hal-hal yang supranatural ya. Betul Bun? Iya betul. Jadi betul. Itu saya di tahun 98. 98 ya. Pulang ke Lampung, dan itu tempatnya kan namanya Kaliawi ya kan, Tanjung Karang tuh. Tanjung Karang ya. Di Kaliawi, kebenaran tinggal di sana gitu. Nggak nyangka sih ya kita akan seperti itu, karena lama di Jakarta ya kan gitu. Terus banyaklah kita keluar, begitu pulang ke Lampung, suami almarhum pulang ke Lampung, ya tahu-tahu kita sering mimpi gitu awalnya sih. Ya mimpi, terus kadang kita itu apa ngigo lah ya. Nah terus nggak mau makan, nggak mau yang lain-lain. Tiba-tiba itu masuk gitu loh di dalam leluhur ini. Leluhur ini masuk, assalamualaikum. Ini pokoknya itu dalam mimpi itu awal-awal. Awalnya mimpi awalnya, tapi kita kan udahlah mimpi aja, kembang tidur gitu. Nggak tahu ya kesininya kok saya sakit, nggak mau makan. Nah akhirnya kita kan karena dari orang tua kita juga kebetulan kebatinan, pastikan tamunya itu udah jadi kayak saudara ya, otomatis kan masih hidup gitu kan waktu. Sorry saja, berarti memang ada keturunan yang biasanya kan begitu ya, dari kakek atau nenek yang bisa mengobati, akhirnya turun ke cucu kalau diloncatin. Betul. Kalau saya itu memang tiga-tiganya kebatinan semua, dari nenek kebatinan terkenal juga, jadi turun menurun sehingga dari 6 saudara ke saya gitu. Berarti nggak belajar ya kan, ada orang yang belajar. Nggak ada belajar. Bahkan kan tahu sendiri saya tadi kan udah kita kan kebenaran dapat beda ini ya, non muslim kan, dapat suami dia masuk Islam juga kan. Nah akhirnya pastikan lebih banyak kita keluarga kan gitu. Begitu pulang saya nggak nyangka, nggak kepikir gitu ya di Lampung itu kan. Nah tahu-tahu assalamualaikum, ngomong sendiri nih kayak gini nih, ngomong Waalaikumsalam, dia minta panggilin saudara-saudaranya, kakak saya, adik saya. Nah akhirnya dipanggil kan semua bahwa dia mau sama kita. Dalam mimpi? Enggak, kenyataan. Udah dalam mimpi kan kita berpikirnya kembang tidurnya dalam mimpi. Nggak taunya udah seminggu mimpi berturut-turut, tahu-tahu saya tuh sakit, nggak mau makan, nggak mau minum, minum teh aja maunya. Minum teh manis aja awalnya. Manggil, ngomong gitu loh. Padahal saya nggak manggil. Ngobrol biasa, ngomong sendiri. Jadi assalamualaikum gitu kan. Nah terus saya ada saudara kan kaget, apa kesurupan ya kan, ngomong sendiri gitu. Apa kesurupan kan. Akhirnya dipanggil lah tamu-tamu yang lama kan masih hidup tuh kan, papa saya udah meninggal, orang tua udah meninggal, tamu yang lama masih hidup. Nah akhirnya dipanggil, oh iya ini bapaknya dulu gini-gini gitu. Dan ya saya di situ langsung disuruh ngaji, belajar ngaji. Saya pernah bercadar tuh, bercadar, pokoknya yang semuanya itu ke Islam lah gitu kan. Nah akhirnya ya udah saya ikutin ya, namanya nggak diikutin berat kan di badan gitu. Akhirnya tamu yang lama-lama yang dulu dia datang mungkin cerita belum selesai. Jadi tamu ini adalah bahasanya ini adalah pasien ya, mungkin bisa ya, pasien orang tua, pasien orang tua. Ke kita lagi tuh, ya kan? Karena mungkin kan saat orang tua saya meninggal dia lagi ada urusan apa ya. Nah, ke kita, oh ini bener bapaknya, dan jadi nyambung dengan berjalan. Jadi berjalan tanpa gampang gitu loh, gampang. Apa mungkin kalau orang praktek harus begini begitu ya. Nah kalau saya itu enggak, karena begitu datang terus tamu-tamu pada datang lagi, ada yang maaf mbak bener ya, ada yang pakai susuk minta buangi. Jadi saya itu dibawa ya, dibawa ke rumah ini, katanya ada toko ini, dia mau dibuang ini, baru pertama kali tuh.
oh iya kok saya bisa ya gitu. Padahal kan nggak belajar. Maaf banget, dulu sholat aja kan saya masih kurang bolong-bolong lah ya, bolong-bolong. Akhirnya itu begitu dia ngomong harus sholat begini-begini, nggak boleh gini-gini, ya sudah, ternyata rame yang datang. Terus keluarga saya, kakak beradik saya dipanggil semuanya bahwa maunya di saya gitu loh. Nah, akhirnya ya ceritanya ya pada datang, tetangga juga berobat. Kan di situ kan banyak ustadz tuh rame kan di daerah saya itu kan. Karena saya perempuan kan ngobatin orang kan agak susah kalau yang laki kan. Nah, kebetulan saya waktu juga single kan gitu. Jadi kita agak terbebani ya gitu. Kita single ngobatin laki. Akhirnya malam-malam tuh ustadz kumpul. Nah, ternyata nambah rame sampai para pejabat juga datang. Terkenal banget waktu itu, sampai saya itu tidak lagi praktek itu di 2000, tahun 2000. Udah enggak, tapi masih banyak tamu-tamu. Kenapa Bunda berhenti? Karena gini kan, kita itu ada kesibukan ya, kita kan nggak kepikir ke sana. Kecil aja kita punya cita-cita kan, gitu kan. Nah, begitu kita besar, oh gue ini mau bisnis ini, iya kan, gitu. Jadi kan berpikir saya nggak ke sana. Dan saya itu sudah komunikasi ceritanya dengan di dalam badan ini. Saya bilang kalau urusan orang, saya nggak mau tahu. Kalau memang itu manggil gitu kan, panggilan di dalam. Karena saya kan nggak mau sampai pusing ya, ada tamu datang, kita kepikiran gitu. Jadi tamu-tamu itu rata-rata yang datang itu semuanya yang ya poligami, yang berobat sakit, yang dia stroke nggak bisa. Pokoknya sampai urusan perkawinan semua konsultasi. Nah, sedangkan saya dulu tuh rumah, ya kita namanya hidup kita udah biasa modern ya, pakai AC, bagus, nggak mau gitu ya, gitu. Nah, saya berpikir kan semua itu apa ya, bukan saya yang mau kan gitu. Nah, dilalanya saat itu saya suruh banyak sedekah. Sampai saya bangun masjid, alhamdulillah saya bangun masjid, Terus saya datang disuruh, apa yang disuruh itu suruh karena kebaikan kan, diri itu ya. Nah, karena kan kebaikan sih, saya pikir ya sudahlah, saya jalanin aja demi kebaikan. Jadi maaf saya potong. Jadi Bunda ini sampai sekarang masih pengobatan itu atau sudah enggak? Saya enggak, karena kan saya sudah sibuk kan ya. Nah, waktu ada kecewa dong. Banyak. Terus akhirnya gimana? Karena itu? Gini, kalau tamu datang itu kan kadang-kadang dia ngobrol ya sama yang di dalam kita. Dia kan lupa nyampein sama kita nih. Kita kan kadang pergi. Besoknya kan dia taunya janji sama kita kan. Kemana sih Bun? Kan udah janji. Itu kan masih kita agak kesel gitu ya. Kapan gua janji? Orang gua mau pergi. Manusiawi lah, kita punya keinian kita dulu kan, kepentingan gitu. Nah, itu yang membuat saya sih sebenarnya kadang-kadang karena rame. Saya juga jadi udahlah, saya bilang ya, lebih baik saya bisnis. Nah, jadi saya tuh buka kafe di Lampung itu. Buka kafe, buka restoran, buka pemancingan. Karena itu ceritanya, sehingga saya sampai sekarang keasikan ke bisnis. Nah, berarti dunia pengobatan alternatif ini ya, aku ngomongnya gitu, udah ditinggalkan sama sekali? Aku tinggalin. Atau tinggalin? Nah, itu tinggalin. Biasanya kalau ditinggalin gitu, dalam diri nggak memberontak atau apa? Biasanya kan ada berontak. Jadi saya itu berat ya. Terus kayak ada pengen memang dia menolong orang, mau menolong orang, saya nggak bisa kan gitu. Ya kita manusiawi lah gitu ya. Kadang-kadang kebutuhan kepentingan kita sendiri kan lebih. Nah, saya berontak, marah yang di dalam, marah, nggak bisa begitu. Nah, terus gimana lagi? Itu kan agak berat ya, tahu saya, karena kalau sering orang ngobrol gitu kan jadi. Bener, itu banyak sekali yang dia nggak suka gitu kan. Nah, terutama saya, maaf ya, bercadar kan gitu. Kan masih umur berapa ya, saya bercadar gitu kan, bolak-balik saya umroh. Dulu kan saya pikir udahlah ini. Nah, itu semua itu menurut saya sih baiklah gitu ya, memang tujuan dia baik. Nah, akhirnya saya waktu itu ke Taiwan, karena anak-anak kan ada yang di Taiwan juga kan satu gitu sampai sekarang kan. Saya ke Taiwan untuk menghilangkan ini semua gitu kan, untuk supaya tamu nggak nyari gitu kan. Nah, ternyata pulang dari sana ya tetap aja kan mereka tolongin dong Bun, saya mau. Nah, sekarang berarti sama sekali nggak nerima atau? Enggak. Kalau udah
Bun, tolong gua gitu masih lah kali 1-2 orang ya, kalau deket kali ya. Sampai sekarang masih kalau yang itu, misalnya yang dia belum nikah ya sampai sekarang. Kenapa sih saya belum nikah? Itu sampai sekarang, makanya saya bilang menjadi paranormal itu nggak gampang gitu. Kita ada beban moral juga. Betul. Gitu kan. Kadang-kadang kita berasa, aduh sama dia gua harus nolong nih. Tapi sisi lain kita ada kebutuhan kepentingan kita. Nah, jadi adalah sekitar masih lah 10-15 orang gitu kan. Per hari atau per bulan atau? Saya pilih aja kalau orang yang deket lah, deket banget gitu. Nah, tapi kalau yang sakit itu, yang kadang-kadang saya sakit kan suka kesian ya. Nah, kadang-kadang Ustadz itu ngomong, Bun, itu diobatin dong gitu kan, kasihan. Bahasanya itu kan kadang di badan dia bilang ini sakit nih parah. Ya udah gitu, berarti kan saya harus ngomong gitu kan parah gitu. Kadang orang yang dia nggak punya uang gitu ya udah ini saya kasih uang berobat. Kadang kan kita gua nggak kenal kok gua ngasih duit gitu ya. Nah itulah ada banyak sekali kenangan yang kayak gitu tuh saya ambil positifnya aja gitu. Kalau dulu setiap hari terima banyak banget ngantri. Sekarang nggak ada sama sekali. Kenapa nggak bikin jadwal aja gitu loh? Nggak benar nggak bikin jadwal. Bener-bener aku udah nggak ini lagi lah dunia ini. Aku malah untuk diri aku sendiri aja. Jadi mungkin kalau dipikir egois kata orang sih, karena dia ada kepentingan ya gitu. Menurut mereka egois amat sih gitu kan. Nah, mau bantuin orang gitu. Sebenarnya kan saya kan menata juga ya anak-anak ya kan. Terus kita usaha gitu kan. Nah saya lebih buka usaha gitu kan. Oh bacaannya apa nih? Kadang tamu datang ini kan dia cerita nih. Ini kalau ini dikasih bacaannya ini lu baca Yasin ayat ini nih. Sama kita kan kita rekam tuh omongannya gitu. Ternyata oh iya benar. Paling saya seperti itu. Kemarin itu terakhir saya mengumrohkan 3 orang ya. Padahal kalau dipikir kebutuhan banyak ya. Tapi yang di badan ini kan ada. Perintahnya begitu. Iya. Berarti yang di badan masih ada dong? Masih, sampai sekarang masih. Nggak sakit itu? Biasanya kalau denger ngobrol sama teman-teman yang paham itu biasanya sakit kan berobat. Kalau saya kan karena udah diisikan sholat 5 waktu yang saya malah sakit. Kalau saya nggak ngerjain kecuali datang bulan kan gitu. Nah itu yang sakit kalau misalnya kita nggak sholat. Kalau subuh aja saya pasti ngaji, sholat. Nah jadi sebenarnya banyak sisi kebaikannya gitu kan. Cuman kan kita juga ada kesibukan. Nah, udah berapa tahun berarti ditinggalin pengobatan? Aku pengobatan ditinggalin berapa tahun sama ini ya? 5 tahun lah. 5 tahun? 5 tahun. Jadi sekarang ini milah aja. Kalau ya bukannya berarti berhenti total kalau enggak, total sekali enggak. Gitu. Berarti di Lampung gitu ya? Di Lampung, ada banyak juga dari luar gitu kan gitu. Cuman ya itu tadi saya bilang kadang kita kan dari kepentingan kita kan yang utama sih. Anak-anak ada yang nurunin? Nggak ada, karena adik atau kakak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang lucunya gini ya, kan begitu saya dihadirkan seperti itu kan dikasih tahu semua kris-krisnya. Sampai sekarang kan ada itu kris-kris. Jadi ini dijaga, ini dicuci bersih kalau lagi 1 Muharram ya kan. Nah, sementara kita kan di wanita ya gitu. Jadi sama saya kan saya kasih saudara, tolong sih nanti diurusin gitu kan. Sampai sekarang barang itu masih disimpan gitu. Dan di sana itu kan kabupaten ya kayak Waikanan itu kan saya kalau di Waikanan itu rame. Berobat ke saya itu rame kalau orang Waikanan. Jadi terus orang yang ini ya dia apa sih agak kurang gitu ya karena stres itu saya seneng banget itu ngobatin itu terus berburu hantu saya seneng sampai saat ini sampai saat ini gitu. Kalau itu ini maaf nih Bun, sebetulnya kalau secara materi kalau praktik itu kan luar biasa. Kalau kita ngomongin materi nggak ada kurang-kurang ya kan, orang kalau sudah ini berapapun dia akan siapkan kan gitu. Apalagi ini kan bukan ya berimbang lah antara yang dikasih, rata-rata gitu. Yang ngasih sama yang gratis, misalnya kan gitu berimbang lah. Tapi kan balance. Bahkan bisa lebih memang. Kalau setahu aku sih orang yang kalau sangat yakin itu berapapun dia akan berani
untuk mengeluarkan itu, nggak ada. Iya, apalagi mau jadi pejabat. Ya intinya kita lah pengen ada backup A B C deh untuk. Tapi yang di dalam ini ya, dia itu sifatnya nasihat kalau dia nggak baik. Ini misalnya dia mau jadi nih, kira-kira jadi nggak gitu ya? Nanti dia ngomong, kalau enggak misalnya. Dia ngomongnya. Ketika Bunda mengucapkan enggak, itu orang itu gimana? Enggak, dia nggak bilang enggak, tapi lebih baik kamu ngebangun rumah daripada dibuang-buang untuk bagusin rumah kamu, bagusin rumah kamu. Tuh dia begitu ngomongnya. Jadi kan orang ini mikir kan. Nah, jadi sama nih ya, ada cewek nih ya, ada wanita datang gitu ke saya ya, minta diobatin. Tapi di dalam badan ngomong, kamu obatin diri kamu sendiri. Marah dia, kenapa gue berobat kok gue diobatin? Katanya dia selingkuh gitu kan. Di dalam ini. Katanya di dalam ini nggak benar. Akhirnya pulang. Jadi banyak benar kesan. Menarik ya, sudah banyak-banyak gitu. Makanya gini Bun, masalah gini. Ketika pendapatan itu sangat luar biasa, kalau menurut aku ya itu sangat luar biasa, karena ya kita ngelihat lah yang ngetop secara ini itu kan nggak ada serinya. Bunda mau meninggalkan itu, ada apa gitu maksudnya? Atau kan memang Bunda benar-benar fisik yang nggak kuat, atau memang apa ya? Ada alasan lain ya? Karena jarang orang berani meninggalkan dunia itu dengan sebuah kesadaran. Ya, karena gini ya, kan saya tuh pasiennya rame, ya kan. Kita kadang-kadang nggak enak juga nolak orang. Nah, jadi otomatis saya berasa, aduh, saya pengen enak lah bebas, atau hari Minggu saya kemana gitu. Nah, itu kan pasien datang tuh ngantri kan. Nah, itu yang membuat saya, dan nggak ada yang ngarahin juga gitu loh, nggak ada yang ngarahin. Makanya aku ngomong tadi, kenapa nggak dijadwalin aja Bun, kayak orang praktek gitu. Nggak bisa, karena saya kan buka restoran ya, di Lampung itu ya, terkenal ya, namanya Cafe Cito. Nah, itu kan kalau nggak saya sendiri nanganin, nggak bisa gitu. Jadi saya ini nantilah kalau saya, maaf ngomong nih ya, kalau saya udah tua, diem, duduk, bolehlah terima. Kadang-kadang yang berpikirnya kayak gitu ya. Kalau ini kan saya masih lincah, pengen ini, pengen itu gitu kan. Nah, memang yang di dalam badan ini sifatnya kan dia baik, tidak minta uang gitu. Tapi itu tadi, kalau yang datang orang yang gimana, yang sukses, dia ngasih itu tanah. Nah, dan di dalam saya ini kan ya dipanggilnya orang macam-macam. Ada yang Datuk, ada yang Sidi. Orang Lampung kan manggilnya Sidi, Buya, ya kan gitu. Nah, dia ngikutin gimana cara dia kan di kita gitu. Nah, kadang-kadang kan saya itu besok suruh ke sini. Nah, itu yang saya berat gitu loh. Saya ini, Bunda besok harus ke tempat saya ya. Jauh amat perjalanan saya, ya kan? Kalau mau datang sini gitu. Iya kan? 4 jam saya ke sono. Nanti ada kan cerita ya, waktu itu orang itu nggak bisa ngomong, Bapak itu. Gara-gara dia di Timur Tengah itu, Timur Tengah Metro, Lampung Tengah. Itu Timur Tengah iya, karena kita ada ke bawah Timur Tengah sih jadinya. Jadi orang Lampung juga itu. Jadi Lampung Tengah ya. Nah, dia itu ada satu yayasan memang itu pondok lah gitu. Di tempat itu kan nggak boleh dipakai lah, satu kamar. Ternyata dia mungkin penasaran, akhirnya dia nggak bisa ngomong. Datang ke rumah nih ceritanya. Ke tempat saya dia datang berobat kan. Nah, itu yang kadang-kadang saya nginep. Ya namanya kan kita disuruh nih. Dia mau ngobati setiap azan subuh katanya kan, nginep tempat saya. Aduh, saya ini mau pergi kan gitu kan. Ya pastilah kalau kita seorang sendiri ya kan. Kan nggak punya suami kan udah meninggal kan gitu. Jadi gue kan pasti pengen bebas dong. Pengen pergi arisan, pengen pergi kemana kumpul. Nah, itu sebenarnya yang mendorong saya itu bukannya tidak mau menolong. Nggak menolong lagi. Nah, akhirnya ya sudah diobatin, datang nanti besok ada lagi diobatin. Terus ini disuruh begini, saya nggak tahu ya kan gitu. Katanya kan disuruh sudahlah saya ikutin gitu. Nah, itu awal agak ini juga ya, Mas, berani meninggalkan itu terus secara materi itu kan agak luar biasa. Padahal iya itu. Maaf Bun, boleh nanya nggak? Paling besar pernah dikasih berapa? Kalau di Lampung itu kan tahu, ya nggak masalah sih ya. Tanah kalau ini pun saya buka ya di sini ya gitu.
pimpinan cabang salah satu bank aja semua ke saya. Kalau lagi mereka mau pindah mutasi. Pengen mutasi, mau yang tempat lebih enak. Padahal dulu kan saya nggak ngerti ya, nggak paham sampai sekarang aja. Aduh, kita mau dimutasi nih. Sementara di tempat yang ini yang jelek harus dibagusin, ya kan gitu. Mulai dari nol. Nah, jadi itu dari pimpinan-pimpinan kepala itu banyak ke kita gitu loh. Nah itu kadang-kadang yang saya jadinya tahu kan, oh harus seperti ini. Memang sih ada apa ya, ada baiknya juga gitu ya. Misalnya ada doa, tadi saya nggak tahu, oh bu ketemu orang doanya ini ya kan gitu. Sebenarnya ada gitu. Tapi itu tadi saya ini kan pengen kemana gitu kan jalan, ya kan. Sekarang diajak, yuk kita ke Thailand jalan-jalan, ayo rame-rame, namanya emak-emak kan. Nah itu kadang-kadang masih ego saya itu yang sulit gitu loh. Nah itu sehingga saya, udahlah, saya mau ini aja gitu. Akhirnya dari situ saya fashion di butik-butik terkenal di Lampung, butik terkenal Lampung itu. Juga. Nah saya nggak punya butik, cuman karena kita itu di pemotretan, mungkin wajahnya Arab kali ya. Jadi di pemotretan sering diundang, sering dijadi modelnya untuk wajahnya, ya kan. Akhirnya saya keasikan dengan dunia seperti itu. Iya, jadi enak juga ya, model, baju gratis. Nah itu awalnya. Baju gratis, dikasih duit pula. Kasih duit pula, ya kan. Nah pergaulan kemana-mana. Nah awalnya itu sih, jadinya saya yang lain-lain ya itu tadi saya tinggalkan, tapi sampai sekarang masih mereka. Malah ngobatin orang stroke ini saya bilang kadang-kadang nih ya lagi mood. Oh jadi ini maaf aku potong. Jadi ini bukan sekedar mengobatin hal-hal yang goib, malah ngomong dengan ya itu dari orang benar-benar sakit fisik cara stroke. Sekarang gini, orang yang stroke itu kan memang dia secara emosional hati pasti kan dia harus kita sayang, ya kan. Nah jadi yang saya obatin ini kan harus saya baikin. Nah, itu kadang-kadang dia kan bisa sembuh seperti itu juga gitu. Jadi itu saya dulu ngobatin rame di Lampung itu ya. Ya karena saya ada yang di badan. Bacaan atau pakai? Enggak. Cuman ngomong aja sama yang di dalam. Maksudnya ini pasien, saya pasien nih. Terus konsultasi lah. Misalnya ada hal kepala sakit nggak sembuh-sembuh gitu. Tetap saya manggil yang di dalam. Saya kan dialog, dialog, bukan dipijit, bukan bukan dikasih apa gitu. Enggak, nih dialog nih ya. Misalnya sakit kan, ke bunda, ya sudah bentar ya. Kan saya ini model orang kamu mikir kan, orang sakit ya udah lu ngomongnya di dalam gua bukan nama gua kan gitu ya. Nah jadi udah dia berobat ke dalam, nanti dia ngasih tahu, kamu harus ini. Sampai saya dulu belajar berapa tuh nggak ngerti nih, kan aku ngomong nih, terus bunda yang jawab kan? Iya, aku panggil. Kan aku bisa manggil. Terus ada sosok lagi yang nongol. Kan aku gini nih ya. Nah, kan kita ini ngobrol nih. Bunda, sakit pala nih nggak sembuh-sembuh nih. Kenapa nih gitu. Terus, aku kan manggil karena kan ada manggil tuh ada doanya sendiri kan. Aku manggil, nanti dia kan keluar kayak kita kesurupan. Oh, dia keluar. Jadi sosok apa namanya? Suara bunda berubah lah. Berubah jadi kakek-kakek. Jadi kakek-kakek. Ngomong lagi gini harus harus gini. Mungkin kamu ada salah begini. Gini dengan si A, dengan si B harus lakukan. Ada juga yang dia itu salahnya gini ya. Mentang-mentang dia sakit, nggak bisa tidur, dikirain dia diinin orang. Padahal emang nggak tahu. Akhirnya saya bawain ke dokter, ternyata dia tensinya rendah, dia kena darah tinggi. Iya jadi, itu jadi komunikasi, Tapi di dalam setelah selesai ngomong, ya udah balik lagi kepada sosok bunda sendiri. Berarti masih inget dong ngomongan si itu tadi atau? Si pasiennya cerita. Tadi kan, gue dikasih tahu nih. Ya gitu. Misalnya nih, balik lagi nih, tadi kakek-kakek. Sekarang udah lagi. Ya bun, tadi gitu. Tadi dapat pesannya tadi saya harus ABC lah, beli ini, bawa ini. Yaudah, lu harus minta maaf gitu. dengan si B gitu misalnya. Oh gitu. Jadi gini, udah selesai kan cerita dong. Ya udah. Lakukan aja yang disuruh karena tadi. Saya ini dari awal udah ngomong. Saya nggak mau dibuat pusing ya kan, karena kan kita intinya saya nggak mau kan, namanya problem orang banyak ya kan, nggak berhenti. Nggak berhenti. Saya ngeliat, aduh nyampe nggak ya, aduh kesian nggak ya, aduh selesai, masih kepikiran kan. Nah jadi ya saya alhamdulillahnya ya bersyukur juga ya gitu, di dalam badan ini kebenaran orangnya baik ya gitu. Jadi dia sampai sekarang masih ada.
Masih, kalau dipanggil masih. Sosoknya pasti itu cowok, apa namanya, kakek-kakek. Kakek-kakek. Tapi dia itu tadi karena memang dia baik ya. Jadi kan dia tahu nih begini nih. Kamu nanti kalau begini, kamu jangan begini, gitu kan. Pokoknya ada pesan dari kakek itu jangan gini-gini, ikutin aja. Ikutin. Dan ya kebenaran saya kan karena rame ya. Jadi hubungan semua baik kayak saudara. Karena kan kita nggak dimintain uang juga ya gitu nggak kan. Ada tarifnya. Nggak ada tarif, dia kalau sembuh ya dia ada ngasih tanah. Di Lampung itu. Ini buat Buya. Kalau di Lampung kan kayak gitu ya. Banyak tanah-tanah kan. Nah ini buat Buya. Katanya di kanan nih. Buat Buya ini. Oh ya udah. Nah saya kan mau ngapain di kampung gitu kan ya tanah ya. Tapi ya sampai sekarang alhamdulillah. Nggak ada tarifnya lah ya. Nggak ada sampai sekarang ya. Nggak ada tarifnya. Siapapun kalau perlu, kalau kekurangan malah Bunda yang ngasih. Ya, jadi di Kaliawi itu Ustadz semua di situ sampai sekarang. Wih, Bunda ini kalau itu coba sih tolong gini-gini gitu ceritanya seperti itu gitu. Nah, seru juga. Ini konsultasi adik. Sebelum tanggal pernikahan lu. Mau nikah ya. Pasti bisa membatalkan nih ya kan. Enggak lah ya, enggak batal. Pastinya harus langgeng lah ya deh. Jangan tiru abang. Nanti abis ini Bun, aku nih nikah supaya rame Bun yang datang. Bisa langgeng. Supaya yang amplopin banyak. Yang amplopin banyak. Iya. Nggak hujan kan lagi musim hujan nih. Nggak hujan gitu. Terus orang-orang yang saya undang ini yang amplopnya banyak, gimana supaya datang semua gitu. Itu boleh tuh kalau bagi dua. Itu kan salah satu dulu itu begitu dulu itu. Ya namanya kan dia ada yang pelarian, ya lari itu kan yang kawin lari. Bun, ini seru juga diobrol bisa panjang nih. Pengobatan. Tapi bisa nggak misalnya bahasa ini melet lah gitu. Gue suka sama ini Bun, cewek ini. Tapi gue ditolak lu nih Bun. Ini kira-kira dibantu nggak Bang? Dia kalau melet dia enggak. Tapi suruh dia itu puasa aja gitu ya. Kan kalau orang tuh malah dia nggak suka yang pakai jimat atau dikasih apa. Dia begitu datang tuh udah tahu gitu bahwa ini kamu ada ini, kamu ke saya jangan ada begituan gitu. Nah jadi ada doanya karena mereka itu kan dari turunan Yasin kan. Nah jadi ayat 1, 2, 3 itu kan ada semua. Nah di situ nanti misalnya saya inget banget tuh ayat 5-8 gitu kan, salam kolam birohim. Nah itu disuruh baca sama dia untuk apa gunanya gitu kan, supaya kita tenang menghadapin orang. Terus kita ada apa-apa, ada lagi ayat 72 apa itu saya itu akhirnya hafal karena tamu ini kan cerita. Iya kan, kamu dikasih apa kan saya suka gitu tuh. Oh tadi suruh baca ini Bun misalnya ayat ini gitu. Ayat 72 misalnya kan wajarlah kamera oh iya gue inget nih ayat ini berarti gue kalau buka usaha pakai ini. Nah itu jadi pengalaman itu banyak sekali dari yang di dalam tuh seperti itu gitu loh. Tapi bisa nggak misalnya kalau tadi kan Bunda cerita kalau mau jadi pejabat, lu nggak cocok jadi pejabat, mendingan untuk rumah. Ada nggak orang ketika Bun, gue belum dapat jodoh nih, gue ada cewek gue sukain, tapi gue ditolak terus nih. Terus jawabannya adalah emang lu nggak pantas, emang gak cocok. Kita ada. Ada banyak yang kayak gitu. Bukan berarti juga. harus siapapun pasti aku tolongin lah sampai dapat enggak. Dia mungkin ada juga yang mereka udah jalan ternyata nggak cocok, tapi dia disuruh melanggar. Contoh nih pribadi saya aja ini sih nggak masalah, memang kenyataannya. Saya kan manusiawi lah, kita jatuh cinta sama orang kan gitu. Tapi di dalam ini kan nggak ngasih. Nah contoh kan kayak gitu kan. Tapi kan kita lawan gitu kan. Nah ujung-ujungnya kan akhirnya gitu. Nah ternyata berantem. Itu kisahnya itu dia itu yang di badan ini ikut gitu loh. Ikut. Jadi kalau misal saya ribut nih ribut berdua nih. Suami nih ribut. Dia kan seenggak-enggaknya kan udah jangan ribut, ngapain ribut. Jadi dia keluar sendiri. Terus berubah jadi kakek-kakek. Iya.
Serem juga iya. Laki, waduh. Iya benar. Nah, akhirnya kan dia ngomong begitu kan. Itu saya pernah alami. Jadi dia kok ikut campur gitu. Jadi kayak film itu kan. Kok ikut campur. Nah, tapi dia benar. Tapi dia benar kenapa? Saya itu nggak boleh keluar dikurung. Itulah saya berhenti. Saya bukan nih berhenti saya jadi paranormal karena itu. Salah satunya itu. Nggak boleh. Satu. Kedua, ya saya bersadar itu ya. Nah, terus kemana-mana cemburu. Sama saudara nggak boleh kenal. Nah, yang di dalam ini berontak. Oke. Yang di dalam, jadi kayak sinetron. Yang di dalam berontak, berantem terus kan, gitu. Berantemnya, jadi salah satunya. Parah. Sampai saya dibawa ke Gunung Cisalak. Terus saya ngawinin dia karena saking nggak kuat ya. Padahal kan saya cinta gitu kan ya. Tapi kan yang di badan, jadi dia itu cinta sama dia, disuruh sama dia nggak boleh kan, gitu. Akhirnya sama dia karena dia nggak ngasih kita tapi masih bandel kan, gitu. Akhirnya dia bilang ya sudah, saya nyaksiin dia kawin suami saya nih. Kan saya yang kedua ini kan dapat suami kan di Lampung. Nah rupanya nggak setuju gitu loh, yang di dalam. Tapi Bunda lawan yang di dalam. Saya lawan. Ternyata itu. Ya itulah. 7 tahun saya rumah tangga udah kayak film sinetron. Mungkin kalau TikTok mau udah viral kali. Yang dipukulin, yang digebukin. Iya saya nurut. Di dalam ruangan sampai dia mau nikah aja. Mama aku mau nikah. Ininya istrinya ini saya ini. Nah itu kadang-kadang kalau kita nggak ngikutin karena ini bener loh, lu jangan mau sama ini, dia nggak baik gini-gini. Nah itu kadang-kadang yang saya. Jadi sebetulnya ya susah juga ya, kita ada ini juga kalau dilawan nggak bisa. Tetap kayak bukan ketipu ya, maksud gua ya melenceng lah ya, melenceng dari harapan lah ya. Dia tuh harus diikutin gitu kan, karena ini bener gitu, jangan sampai kayak rumah nih, saya suruh beli rumah 7 rumah. 7 rumah deket kuburan semua kan. Nah iya jadi ini cerita lucu deh. Jadi deket rumah deket kuburan karena kan saya banyak duit dari situ kan, gitu ya. Otomatis kan banyak ngasih tanah, ngasih rumah, ngasih duit kan. Nah jadi itu tuh ekonomi pokoknya udah cukup. Aman lah yang aku bilang tadi kan, aman. Jadi beli rumah 1, rumah 2. Saya suruh ikutin tuh beli rumah ini bagus. Dia ngomong. Jadi kan kita kan, nah terus ada 1 rumah saya suruh jual buat bakdalin orang-orang halus semua. Iya jadi dari kakek dari nenek. Sementara kan kalau dulu kan badal bayar loh 3,5 juta. Kalau sekarang kan badal kita sendiri aja bolak-balikan saat umroh. Kan dulu mau bayar. Bayar bisa. Jadi gue ini jual rumah, gue bilang untuk ngebakdalin. Iya kan. Nah itu kadang-kadang saya jadi apa ya? Kenangan, ada baiknya juga, ya kan. Oh dia menginginkan saya lebih maju lagi, saya pindah rumah, ya kan. Nah itu kan, jadi kalau di Lampung itu bahasa kalau jasa, Bunda Maya mau wisugi. Padahal makanya kalau bahasa Jaseng ya, kadang-kadang kan sebenarnya kita yang di dalam badan ini kan dia nyuruh gitu. Tapi sampai sekarang tuh masih selalu mengingatkan. Masih. Dari setiap langkah selalu mengingatkan atau Bunda sendiri yang bertanya ke dalam diri ini. Ya, jadi saya itu kadang gini ya, sholat aja ya. Sholat tuh kalau kita nggak sholat tadi kan sakit ya badan. Cuma kan kita lagi perjalanan, kadang-kadang tadi mana ya. Terus tahu-tahu nih, dia ada di ini kita insting kita gitu kan, insting kita bahwa ini kamu harus ke sini. Katanya kan, saya kan harus ikutin nih. Tahu-tahu nih, jalan nih tahu-tahu udah sampai ke sini. Padahal saya itu tadi nggak tahu. Gitu kan, sampai di sini suruh apa coba? Ini bangun masjid kan. Baru nah itu kadang-kadang kan yang gue ini mau ngumpulin duit, gue ini buat ini. Nah jadi yang seperti itu yang kadang-kadang saya itu, belum waktunya lah gitu saya gitu untuk. Banyak cerita deh, itu menarik deh, seru. Nanti kita bikin episode kedua lagi, karena banyak yang mau. Tapi gini. Nah Bunda udah berarti meninggalkan dunia itu, akhirnya berkegiatan sosial juga dan bisnis sebagai ya bukan nggak normal ya, maksudnya dengan dunia yang ya orang yang nggak tahu itu normal lah, berbisnis, berorganisasi, ditinggalkan itu. Masih
kepikiran nggak untuk suatu saat akan kembali lagi? Untuk kedepannya ya? Ya kedepannya. Misalnya kan, aku udah takutnya ada bosannya juga di bisnis, gue ngobatin orang lagi atau. Itu tadi saya bilang kalau saya udah tua, duduk aja, ya kan? Duduk aja, ada tamu, saya pasti gitu, pasti. Kadang-kadang mereka saking juteknya saya, nantilah kalau saya udah tua lah baru dicari gitu. Kadang-kadang orang berpikir, ih katanya nggak mau bantu katanya kan udah diem aja tuh. Kadang-kadang saya suka berpikirnya gitu kan. Jadi kayak kemarin saya terpilih ketua hijab ya, terus kalau ada acara ini sanggup nggak ramai, itu saya selalu komunikasi itu. Iya. Gitu. Terus ini apa namanya tadi nih, terakhir saya nanya. Kalau orang pengobatan, ini sekedar memang pengobatan ataukah, maaf, Bun, gue sebel sama orang ituin orang itu jadi celaka gitu juga atau enggak? Enggak ya. Justru yang begitu memang tantangannya banyak ya, yang ke kita gitu kan. Bun, aku itu pengen gini loh, dia jahat sama aku gitu kan, gini-gini. Nah, itu memang yang saya suka nggak mau gitu kan. Sebenarnya itu bisa gitu loh. Bisa tapi nggak mau. Gitu. Karena kan difilter juga lah, kemauan orang juga ada batasnya. Iya, kadang-kadang saya ngapain ya gitu kan. Kita beban moral juga ya gitu. Sementara dia kan, nah suka dukanya itu kan banyak gitu kan. Kalau giliran ketemu yang orang yang memang maaf ngomong finansialnya bagus ya, tinggi jabatan. Paling dia ketemu sama kita, perlu udah malam aja ya, malu rame ya kan gitu. Iya, pasti nggak mau kelihatan. Nah, tapi kalau udah di luar nih, dan bilang ya aku berobat. Pas masuk di badan saya itu saya ngomong, saya kan nggak mau pusing. Jangan sampai kita kan manusia ya, tahu-tahu orang itu berobat apa. Nah, itulah kelebihan saya, istimewa saya yang di badan ini. Mau dia kalau untuk saya ini jangan sampai tahu urusan orang gitu loh. Udah ketemu gini kan di dalam nih, kan ngobrol kan. Ternyata bapak gini. Saya kan nggak tahu, ya kan. Nah itu yang saya nggak mau. Jadi kali itu kan saya itu tadi berat juga ya, pusing, mikirin ya kan. Nah itu yang saya enaknya seperti itu gitu loh. Urusan ya langsung sama dia. Lu mau ketemu, ya udah saya panggil gitu. Gitu ceritanya. Panjang juga ya, serem juga ya kan. Terus saya buka salon rumah aura rame banget. Totok wajah kan. Orang itu aura kan identik ya dengan kita pengobatan dengan pakai doa kan. Saya enggak, saya kombinasiin dengan totok wajah. Karena kan saya ini orang pendidikan, maaf ngomong saya bilang, gua pendidikan, masa gua buka ini ya. Jadi saya, rame banget itu di Lampung totok aura, notok doang, terus kasih doa, selesai. Jadi totok aja gitu. Ya. Iya, kayak pengantin kan ini, mau pengantin pasti kan dia ada totok aura tuh. Kalau dia totok dompet, dompet itu. Iya, gimana dompetnya supaya ada terus penuh. Nah itu yang saya. Nah, Bun juga mau kadang-kadang mau bikin apa namanya untuk YouTube juga soal hal-hal. Iya. Emang bisa ngelihat dan. Saya suka, jadi. Menantang. Jadi nyari saya itu tempat-tempat. Iya. Makanya misalnya kemana yuk gitu, karena kan yang di badan ini masih ada kan gitu. Tapi Bunda berarti bisa ngelihat dong, maksudnya bisa ngelihat. Bisa melihat, bisa misalnya Bapak mau nggak ngelihat, saya bisa kasih doanya. Misalnya udah sini ngelihat. Aku pernah cerita. Itu enggak berani. Sama dia tuh. Biasanya pernah dulu di malam dong, lagi malam nanti jam-jam 8. Karena karena yang begitu malam itu kan kita kayak meditasi sunyi. Jadi pikiran kita itu ditenangkan. Kalau gini kan masih rame ini kan hirup-pikuk. Karena itu. Tapi bisa ditutup lagi nggak? Atau kebuka terus lagi. jadi nggak waras nanti. Di depan dia lihat itu terus kan gitu. Karena pernah sama jalan sama dia, aku cerita sedikit. Setelah cerita sama dia, ke daerah mana Gungnya? Cianjur ya, ke Cianjur malam-malam. Memang hutan terus. Kalau lambat mobil, kalau lama-lama bau sangit gitu, bau sangit. Mobil gue matic, bukan manual, bukan kopling nih, emang jalan naik turun kan. Terus sebelah ada Najib tuh, kok baca doa ya, makanya gue sudah mobil aja, dia teriak, astagfirullahaladzim, mana yang ngikutin apa aduh. Makanya saya nggak mau kalau lihat kayak gitu. Cianjur juga kan. Bumi di hutan, jadi dia ngomong, jadi melayang, jadi baunya itu emang bau kopling bukan, tapi kok bau
sangit nggak enak gitu kan. Apa dia kalau lama teriak, lagi itu, tantangan sama saya itu. Iya beneran kalau sama saya jalannya gitu. Saya senang. Aduh jangan. Ada itu hati-hati ya kita nggak lihat, hati-hati malah kita yang serem. Saya kalau pergi jauh ya, saya bilang dulu nih, nanti kalau assalamualaikum dia ngomong jauh ngomong apa kamu jawab ya. Ya kayak mana saya takut. Ya kayak mana orang dia kan total sama kita. Sama kita gitu kan masuk gitu. Nah, karena gue punya temen juga begitu. Nah yang suruhnya hati-hati tuh jangan ke situ ya. Yang suruhnya itu main judi togel itu kan. Oh dulu kan togel ya. SB zaman dulu kan ada SB. Dia itu kan nyarinya tinggal di angka ujungnya berapa. Rame tempat saya. Angka ujungnya berapa nanti dia cari tuh setan yang khusus judinya itu. Oh ini di sini nih angka dia keluar ini. Itu wah seru itu. Jadi ceritanya. Tebak terus. Wah, saya banyak banget dapat mobil. Dia kan zaman lagi mobil hijau ya, Avanza hijau kan gitu. Dapat mobil dari dia. Bisa nebak nomor ya. Kalau udah online bisa nggak? Jadi online. Jangan mulai aja yang penting. Jangan. Kalau mulai udah ketagihan. Bahaya. Jadi suka dukanya banyak. Makanya saya bilang saya pengen satu buat kisah. Kayak cerita orang dia bisa nyantet. Saya bilang saya bisa ngebuang. Caranya dengan apa? Itu tadi ya. Ada bacaannya buat ngebuang kan gitu. Menangkal juga. Menangkal tuh. Seru juga ngobrol nih. Oke Bun. Atas waktunya kita ngobrol panjang. Kayaknya belum selesai sih gue ngobrol sebetulnya. Nas kita ngobrol lagi Bun ya. Serius? Serius? Masih pengen aja. Cuma masalah waktu aja. Sukses Bun ya. Iya. Sukses ya. Makasih banget lah. Iya. Waktunya untuk ngobrol.